berpengharapan hati dan jiwa pada saat ini, kerinduan akan Tuhan. Buat adik-adik sekolah minggu, ajak bapak, mamanya, dan adik-adik dan kakak-kakaknya kita ibadah walaupun masih di rumah masing-masing. Kerinduan kita akan bertemu kembali walaupun masih di rumah. Jangan bosan ya adik-adik. Baiklah, topik kita minggu ini adalah kebahagiaan akan firman Tuhan. Baik, kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin menghayati. Amin. Marilah kita mengucapkan hukum Taurat Allah untuk minggu ini yang diambil dari titah yang pertama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian titah pertama, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, jangan kita mau untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Segera kita siapkan hati kita untuk supaya kita dijamah oleh Roh Kudus. Kita angkat pujian adik-adik, mari masuk.
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk minggu ini untuk anak-anak sekolah minggu diambil dari Filipi 1 ayat ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada akhir Kristus Yesus. Demikian epistel kita berdoa bersama-sama ya mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang bernyanyi Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai diberikan kita? Mari kita bersukaria. Anak-anak, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan diisi dengan firman Tuhan oleh hamba Tuhan. Kita siapkan hati kita dan juga Alkitab kita. Sebelumnya kita angkat pujian dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita berdoa, damai sejahtera Tuhan Allah Bapa kita di sorga yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran anak-anak kami sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anak-anak kami yang kami kasih, kita mendengarkan firman Tuhan hari ini
sebagaimana tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 dimulai dengan ayat 41 hingga ayat 52. Demikianlah bunyinya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian anak-anak kami. Ketika itu Yesus berumur, dalam cerita ini umurnya 12 tahun. Yang percis seperti anak-anak kami ya sekolah minggu dalam kelas 3 ya, orang 3 ya, 12 tahun. Orang tuanya Yusuf dan Maria mengajaknya ke Yerusalem waktu itu. Ceritanya lagi jalan ke kota besar nih, dan mereka hendak merayakan Paskah ya. Sebagaimana kebiasaan orang Yahudi setahun sekali merayakan Paskah. Apakah anak-anak sekolah minggu pernah diajak bapak dan ibu kalian jalan-jalan keluar kota umpamanya untuk suatu perayaan atau pesta? Pasti ya, pasti rasanya senang sekali ya. Nah, di sana pasti ada pengalaman baru tentunya. Ada keramaian, ada makanan dan minuman yang enak-enak. Ada peribadahan raya yang pasti berbeda dari perayaan-perayaan lainnya, perayaan-perayaan biasa ya. Yesus sangat senang sekali diajak kedua orang tuanya, seperti senangnya hati anak-anak sekolah minggu ya kalau orang tua mengajak kalian semua. Setelah perayaan Paskah usai, mereka pun berjalan menuju jalan pulang, dan Yesus tidak ada bersama orang tuanya. Tetapi ayah dan ibu Yesus berpikir bahwa pastilah Yesus ada bersama-sama dengan mereka yang satu arah perjalanan pulang dan berada di antara keramaian. Namun mereka semakin sadar bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Yesus hilang di antara keramaian itu. Bisa kita bayangkan kalau anak-anak sekolah minggu sedang bersama guru-gurumu dalam suatu acara retreat umpamanya berjalan-jalan, dan tiba-tiba seorang dari antara anak-anak tertinggal di tempat retreat itu, pasti guru-guru sadar ya kalau seorang anak tertinggal ya saat setelah setengah perjalanan pulang ya pastilah guru-guru sekolah minggu panik ya, luar biasa. Demikian juga dengan orang tua kita. Kalau anaknya tiba-tiba umpamanya hilang di keramaian, orang tua mana yang tidak panik untuk mencarinya?
Maria dan Yusuf mencari Yesus kemana-mana selama katanya 3 hari. Coba bayangkan bagaimana paniknya selama 3 hari tidak dapat menemukan anaknya. Anak-anak sekolah minggu panik juga ketika tidak bersama orang tua umpamanya saat di keramaian. Ya pasti kalian juga panik, bukan? Akan tetapi berbeda halnya dengan Yesus di dalam firman ini. Dia tidak pernah dia tidak panik meskipun tidak bersama orang tuanya. Sebab dia sedang berada katanya di bait Allah bersama para alim ulama, yaitu para imam dan rabi. Ya, penatua-penatua lah, hamba-hamba Tuhan di bait suci itu, di gereja lah itu. Yesus menyebut bait Allah sebagai rumah Bapaknya yang sangat mengasihi dia. Imam adalah mereka yang bertugas di bait Allah, yang seperti pendeta umpamanya, dan rabi itu adalah guru pengajar di sinagogi atau di bait Allah. Sinagogi menurut nama ya yang disebut oleh orang Yahudi, itu bait Allah, kita gereja. Nah, mereka sangat kagum karena Yesus mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yesus memang sangat hebat dan pintar ya. Iya, memang hebat dan sangat pintar. Bayangkan saja kalau ada dari anak-anak sekolah minggu yang bisa menjawab setiap pertanyaan dari pendeta umpamanya, atau dari sintua, atau dari kakak-kakak guru sekolah minggu kita, pasti ada rasa kagum kepada anak-anak sekolah minggu itu. Nah, itulah hikmat kepandaian yang didasari oleh sikap takut akan Allah. Maria dan Yusuf menemukan Yesus tepat pada saat Yesus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Para alim ulama itu juga kagum dan tercengang. Demikian juga dengan ayah dan ibunya, sangat kagum dan tercengang melihat kepandaian dan hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Nah, boleh kita katakan pastilah mereka sebagai orang tua sangat bangga melihat Yesus. Apakah anak-anak sekolah minggu ini menjadi pertanyaan dulu dari Amang Pendeta? Apakah anak-anak sekolah minggu ingin menjadi pandai? Apakah anak-anak sekolah minggu ingin menjadi berhikmat seperti Tuhan Yesus? Tentunya kepandaian dan hikmat tidak datang dengan sendirinya ya. Tidak datang dengan sendirinya. Jika anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami ingin menjadi orang yang pandai dan berhikmat, maka takutlah akan Tuhan. Maka rajinlah berdoa, maka rajinlah belajar. Rajin mendengarkan nasihat orang tua, ya. Dengarkan didikan guru, rajinlah beribadah kepada Tuhan. Jangan bermain-main melulu ya, bermain-main melulu. Tetapi pakailah waktu untuk bermain dan pakailah waktu untuk belajar dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh, supaya bisa cerdas seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Maria dan Yusuf pun mengajak Yesus pulang ya. Dan pada ayat 52 dikatakan bahwa Yesus semakin bertambah besar ya, di ayat 52. Kalau kita baca ayat 52 kembali ya, di sana dikatakan Yesus semakin bertambah besar ya. Nah, dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Lihatlah Yesus yang semakin bertambah besar, semakin menjadi teladan. Dia yang selalu mau mendengarkan ajaran dan nasihat, berdoa dan takut akan Allah, yang selalu menjalani kehidupannya dengan cinta kasih, semakin disayangi oleh Allah dan juga tetangga-tetangganya, terlebih orang tuanya. Wah, ternyata kalau kita pandai dan berhikmat, maka kita akan disayangi Tuhan ya, anak-anak kami, dan juga akan disayangi oleh orang tua, oleh mama, papa, juga disayangi opung, namburu atau nantulang, atau siapa saja. Saudara-saudara kita pasti menyayangi kita, karena perbuatan dari anak yang takut akan Tuhan itu tidak suka menyakiti teman, tidak suka bertengkar, tidak suka ribu-ribu, berdamai selalu ya, selalu hidup dalam kasih, menjawab pertanyaan dengan sopan. Nah, itu. Jadi adik-adik kami sekolah minggu ya, contohlah apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anaknya, supaya kita
semakin berhikmat dan semakin cerdas di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah kami, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau telah memberi contoh bagi kami anak-anakmu, di mana Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Engkau, Allah Bapa kami. Engkau telah memberikan kepada anak-anakmu sebagai buah daripada ketulusan kami mendengarkan dan menghayati firman-Mu, yaitu Engkau berikan kepada kami berkat kecerdasan, hikmat, untuk kepintaran, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas kami sebagai anak-anak Tuhan, rajin belajar dan cinta akan firman-Mu, cinta akan rumah Tuhan, gerejamu, cinta akan ibadah, dan rajin berdoa dan belajar senantiasa. Oleh karena itu Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kami anak-anak-Mu ini jika kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita, tapi sebelumnya kita angkat pujian dan jangan lupa kita mengumpulkan persembahan. Nanti diserahkan ke gereja ya adik-adik. Baiklah, supaya lebih kuat lagi, tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan. Jangan berjemu-jemu kita untuk baca kitab suci. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan anak-anak-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
sampai 17 Oktober 2021. Dan kepada adik-adik yang lagi ujian setengah semester, selamat ujian, jangan lupa berdoa dan rajin-rajin belajar. Dan sekarang pembawa musik kita adalah abang kita Rafael Siregar. Dan adik-adik, untuk melengkapi data kita untuk Natal nanti, Miss dan Sel masih mengharapkan supaya ikutan semua dan terdata nama kalian. Jangan lupa di link sekolah minggu ya, diisi ya, supaya terdaftar nama di kelasnya berapa, ada di situ. Baik adik-adik, demikianlah pengumuman hari ini. Akhir kata, Shalom.